Halo sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat sepak bola, sahabat-sahabat pencinta tim nasional Indonesia khususnya, sahabat-sahabat Super 1 tentunya. Salam olahraga, salam Super 1. Akhir-akhir ini kita mendengarkan ada pernyataan dari Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda. Pernyataannya seperti ini. Kami meminta kepada PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia membuat batas waktu penggunaan metode naturalisasi dalam mencetak prestasi sepak bola nasional kita. Jangan sampai model ini digunakan dalam jangka panjang sehingga mematikan masa depan pemain lokal. Baiklah sahabat-sahabat pencinta timnas Indonesia semuanya, saya ingin memberikan pandangan terkait pernyataan beliau ini. Setidaknya menurut saya ada 2 poin yang ingin saya garis bawahi dari pernyataan beliau di atas. Yang pertama, membuat batas waktu penggunaan metode naturalisasi. Yang kedua, naturalisasi bisa mematikan masa depan pemain lokal. Jadi di sini kita bisa melihat yang pertama, masalah batas waktu. Di sini ada kata batas, pembatasan. Di situ ada kata pembatasan. Kata pembatasan ini menurut pandangan saya ini bukan hanya membatasi waktu ya, kalau saya lihat di sini. Tapi di sini juga dia membatasi pemain-pemain yang keturunan ya, keturunan yang lahir di luar negeri yang ingin membela tim nasional kita dibatasi. Padahal mereka punya kesempatan yang sama. Jadi sekarang di sini kita jangan membedakan keturunan atau asli di Indonesia. Karena warga keturunan itu pun berhak juga untuk membela tim nasional kita. Tentunya mereka mempunyai kualitas, mempunyai kemampuan, mempunyai skill yang baik sehingga bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Begitu. Jadi jangan kita menganggap kalau di sini kan seolah-olah dipisahkan antara pemain yang lahir di Indonesia sama pemain yang di luar negeri, karena padahal mereka di luar negeri itu karena ada sesuatu hal yang terkait dengan orang tuanya. Mungkin orang tuanya bekerja di sana, kemudian menikah dengan di tempat mereka bekerja, dan pada akhirnya mereka memperoleh kewarganegaraan di tempat tersebut. Namun ketika dia merasa terpanggil di tanah leluhurnya Indonesia, tentu dia ingin membela bangsanya, mengharumkan nama bangsanya. Ya, jadi di situ mereka justru dibatasi, walaupun kesannya kita membela pemain-pemain lokal kita. Terus yang kedua, naturalisasi. Naturalisasi atau kewarganegaraan bisa mematikan masa depan pemain lokal kita. Sebenarnya ini masalah paradigma ya, kalau menurut saya. Masalah paradigma, masalah cara pandang, cara melihat sesuatu dari sudut mana. Kalau kita melihat dari sudut yang negatif, ya betul. Ini pemain-pemain naturalisasi datang, nanti pemain-pemain lokal jadi nggak bisa main. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang positif, dari sisi kompetisi, maka pemain-pemain lokal ini tentu dia akan meningkatkan kualitasnya, meningkatkan skillnya, meningkatkan kemampuannya, meningkatkan segalanya supaya dia bisa masuk ke dalam tim nasional kita, sehingga kualitas dari tim nasional kita meningkat. Gitu. Lagi pula masalah kewarganegaraan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi pemain keturunan pun bisa menjadi warga negara Indonesia, ada undang-undangnya dan diperbolehkan.
Bahkan di peraturan FIFA sendiri sampai ada regulasinya, ditulis sama FIFA boleh melakukan naturalisasi. Jadi itu diperbolehkan, dan itu juga dilakukan oleh negara-negara lain, bukan hanya Indonesia. Jadi negara-negara lain pun juga melakukannya, melakukan naturalisasi untuk membela tim nasionalnya. Tentunya mereka yang berkualitas ya, bukan kita naturalisasi sekedar naturalisasi. Yang kita naturalisasi tentunya mereka-mereka yang punya keahlian, punya kemampuan, punya skill yang di atas rata-rata, yang akan meningkatkan level dari tim nasional kita. Mungkin sahabat-sahabat bola bertanya-tanya, mengapa saya ingin mengomentari pernyataan dari Bapak Saiful Huda ini, Ketua Dewan yang terhormat ini. Karena beliau ini bukan cuma 1 kali 2 kali saja menyatakan kontra terhadap proses naturalisasi untuk peningkatan prestasi sepak bola nasional. Beliau juga pernah mengatakan, saya setuju naturalisasi Jordi Amat dibatalkan. Ya, itu pernyataan beliau, itu pernah. Itu sekitar 29 Juni 2022 dia pernah mengatakan gitu. Jadi ada pemain naturalisasi namanya Jordi Amat, dia itu mungkin pemain cukup senior ya, dan berpengalaman dan sudah bermain di Liga Eropa. Dia menyatakan tidak setuju, bahkan ingin membatalkan, setuju membatalkan Jordi Amat. Jadi memang ada pro kontra, kemudian dia menyatakan bahwa dia setuju untuk naturalisasinya si Jordi Amat ini dibatalkan. Bayangkan, jadi orang sudah dinaturalisasi, dia setuju untuk dibatalkan. Jadi orang mau dinaturalisasi itu sebenarnya itu juga panggilan jiwa, panggilan hati. Ini kok malah mau dibatalkan. Bayangkan kalau kita sudah ini dibatalkan, kita bisa sakit hati, bro. Kalau orang Jawa bisa loro hati itu, ya kan, patah hati kita kalau mendengar itu kan, ya kan. Dan perlu diketahui, beliau juga pernah mengatakan 12 tahun naturalisasi sepak bola kita begini-begini saja. Pernah itu dikatakan beliau juga. Jadi buat saya sangat penting untuk memberikan tanggapan sebagai salah satu pencinta sepak bola tentunya. Saya nggak mengataskan semua, tapi sebagai salah satu pencinta sepak bola nasional, saya ingin bersuara bahwa memang kita membutuhkan proses naturalisasi ini. Memang persoalannya sebelum-sebelumnya naturalisasi kurang berhasil, tapi itu ada masalah-masalah, kendala-kendala di dalam PSSI sendiri. Jadi seperti kita ketahui sebelumnya, Indonesia itu pernah mengalami dualisme kepengurusan PSSI. Namun PSSI yang sekarang harus kita akui di bawah kepengurusan Bapak Erick Thohir dan di tangan pelatih kita, Coach Sintayong, sudah memberikan kemajuan. Untuk Piala Asia, Indonesia berpartisipasi hanya beberapa kali saja, yaitu tahun 1996, tahun 2000, 2004, dan 2007. Itu pun kita tidak pernah lolos dari fase grup. Kita tidak pernah lolos. Baru tahun yang lalu, di bawah Coach Sintayong dan di bawah kepengurusan PSSI yang sekarang, Indonesia bisa masuk ke babak 16 besar. Itu adalah sebuah catatan sejarah. Jadi kalau kita melihat kekurangannya saja, ya tentu saja kita merasa, wah ini seperti nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, karena kita nggak melihat sisi-sisi positifnya. Sekarang ini tim nasional itu mau bermain, mau bertanding, kita itu semangat untuk menonton tim nasional kita, karena kita mempunyai harapan, mempunyai keyakinan bahwa kita akan menang, dan setidaknya permainannya sangat baik gitu. Jadi terkoordinasi dan lebih baik dari permainan sebelumnya, sudah meningkat itu. Dan bukti yang nyata itu
sekarang seperti saya contohnya, saya bangga menggunakan baju atau jersey dari tim nasional. Sebelum-sebelumnya banyak orang-orang gitu kan, banyak pencinta sepak bola itu kalau mau pakai baju tim nasional itu malu gitu kan. Tapi sekarang tidak, mereka bangga menggunakan jersey kebesaran tim nasional kita. Itu membuktikan apa? Tim nasional kita semakin meningkat dan semakin dicintai. Nah, kalau dia melihat hanya dari satu sisi saja, oh naturalisasi tidak bermanfaat, harus dilihat juga permasalahan yang terjadi pada saat itu. Yang dinaturalisasi pada saat itu hanya beberapa orang saja, dan mungkin pada saat itu juga orang-orang yang mau dinaturalisasi itu belum banyak, sehingga tidak banyak pilihan. Dan perlu diingat pada waktu itu, ya, pada waktu itu yang pengen dinaturalisasi, seperti saya katakan sebelumnya itu, kita pengen naturalisasi dia, tapi dia nggak mau, ya kan? Karena dia juga nggak yakin dengan tim nasional kita. Tapi sekarang orang-orang semua pada meminta pemain-pemain terbaik keturunan kita ingin dinaturalisasi, minta dinaturalisasi, minta ingin membela bangsa dan negaranya, minta ingin mengharumkan negara, minta untuk bisa berkontribusi dan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Itu adalah satu kebanggaan menurut saya. Saya juga pengen menyampaikan, Bapak Saiful Huda pernah mengambil contoh, ya kan, mengambil contoh tim nasional Malaysia katanya menyesal sudah melakukan naturalisasi karena juga sama, sudah melakukan naturalisasi tapi belum ada hasilnya. Jangan salah, saat ini tim nasional Malaysia naturalisasinya justru lebih banyak dari tim nasional Indonesia di Piala Asia kemarin. Walaupun hasilnya belum maksimal, bahkan Indonesia lebih baik pada saat itu di Piala Asia hasilnya. Tapi mereka nggak berhenti. Dan hasilnya terlihat sekarang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat ini. Untuk sementara ya, posisi sementara Malaysia itu menduduki klasmen pertama di grup mereka. Jadi ada perkembangan juga mereka. Jadi semua negara ingin meningkatkan kualitas. Kalau kita diam di tempat ya kita ditinggal jauh sama mereka. Dan kita mengira tim-tim yang lain tidak melakukan naturalisasi. Irak yang satu grup dengan kita juga mempunyai banyak pemain-pemain yang sudah berlaga di Eropa, pemain-pemain keturunan. Bukan berarti pemain lokal tidak bisa bermain. Sepanjang pemain itu memiliki kualitas yang bagus, tentu semua mempunyai kesempatan yang sama. Baik pemain keturunan maupun pemain lokal. Jadi mempunyai kesempatan yang sama. Yang terpenting adalah kualitasnya lebih baik dan bisa berkompetisi. Kompetisi itu harus dimulai dari tim. Dari mulai seleksi itu udah kompetisi. Siapa yang terbaik, dia yang dipanggil untuk tim nasional. Karena kita mau memberikan yang terbaik, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau Saiful Huda memberikan contoh naturalisasi tim Malaysia yang memang belum juara, saya di sini ingin mengingatkan dan saya akan juga memberikan contoh negara yang berhasil karena pemain-pemain keturunan, karena pemain-pemain yang sudah ikut kompetisi di level-level top dunia. Yang pertama, tim nasional Perancis. Tim nasional Perancis ini, ya, jangan lupa sebelum mereka juara Piala Dunia 1998 dan 2018, sekitar tahun 1960 sampai 1974, Prancis juga pernah mengalami masa-masa yang kelam di mana mereka tidak lolos Piala Dunia dan juga tidak lolos di Piala Eropa. Mereka tidak bisa berpartisipasi di sana. Kemudian mereka melakukan perbaikan, peningkatan kualitas. Mereka mulai membuka diri
Jadi di Perancis ini banyak imigran-imigran yang tinggal di Perancis untuk bekerja, untuk mencari makan pada mulanya gitu kan. Tapi mereka ini ketika mereka dibina, mereka ini ternyata mempunyai kualitas-kualitas yang baik. Ketika Perancis mendirikan akademi-akademi sepak bola, ini imigran-imigran ini yang tadinya ditutup, nggak boleh yang tampil nanti hanya orang Perancis asli, sekarang dibuka. Ketika dibuka, muncullah nama seorang yang sangat terkenal di sepak bola. Dia adalah pemain Juventus, pernah jadi pemain Juventus. Dia juga pernah bermain di klub raksasa Spanyol, Real Madrid. Namanya Zinedine Zidane. Dia mengangkat sepak bola Perancis, bahkan dia bisa membawa Perancis menjadi juara Piala Dunia mengalahkan Brazil 3-0 tahun 1998. Dan bintangnya pada saat itu adalah Zinedine Zidane. Bukan orang Perancis asli, tapi dia keturunan dari Aljazair. Ya. Itu mengapa bisa terjadi? Karena Perancis membuka diri, putra-putri terbaiknya dia memberi kesempatan. Akhirnya dia bisa juara dunia 1998. Kemudian tahun 2018 kembali Perancis menjadi juara dunia. Kali ini bintangnya bintang muda. Siapa yang tidak kenal dengan Kylian Mbappe? Pemain muda, berbakat dan terkenal. Dia pun bukan orang Prancis asli. Dia imigran, orang tuanya. Ayahnya orang Kamerun, ibunya orang Aljazair. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat keterbukaan dan mau untuk berbenah diri, mau menerima semua potensi yang ada, putra-putri terbaik, baik itu pemain memang keturunan asli Perancis maupun keturunan yang lain yang mau membela Perancis dan mau menjadi warga negara Perancis, diberi warga negara Perancis. Akhirnya berprestasi. Dan baru-baru ini kita juga jangan lupa Piala Dunia tahun 2022 contohnya. Banyak orang terkejut. Maroko, tim nasional Maroko bisa sampai ke semifinal dan menjadi sejarah pertama kalinya tim asal Afrika bisa sampai ke semifinal. Sebetulnya ini nggak perlu terkejut. Kenapa? Setelah kita lihat skuad yang dimiliki sama Maroko, ternyata di sana ada 14 kurang lebih pemain keturunan yang sudah terbiasa merasakan kompetisi di level Eropa. Jadi mereka ini yang kemudian membawa level permainan Maroko itu ke atas. Bahkan ini bukan sembarangan. Maroko yang tadinya nggak dianggap sebagai tim penggembira, malah dia dari awal sudah menunjukkan kualitasnya dengan menjadi juara grup di grup F pada saat itu. Ya, dia mengalahkan Belgia, ditahan imbang sama Kroasia, dan dia menang atas Kanada dan akhirnya dia menduduki juara grup pada saat itu. Ya. Di situ ada 14 pemain keturunan dan mereka membawa tim nasional Maroko sampai ke semifinal dan menjadi sejarah bagi Maroko, dan bukan cuma Maroko saja tapi bagi sepak bola Afrika tentunya. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana tim-tim yang berbenah dan mau terbuka akhirnya dia mencapai prestasinya ke level yang tertinggi. Ya kan? Di Asia sendiri yang baru masuk sampai semifinal itu hanya satu negara level Asia, yaitu tim Korea Selatan. Tim Korea Selatan berhasil masuk semifinal dan baru satu-satunya tim Korea
Korea Selatan itu mewakili Asia bisa masuk ke semifinal. Ini adalah satu kemajuan. Kenapa tim Korea Selatan bisa masuk ke sana? Karena pemain-pemain Korea Selatan ini juga tidak bermain di liga lokalnya saja, tapi mereka sudah banyak yang bermain di liga-liga top Eropa. Bahkan pada saat itu yang membawa Korea Selatan mengalahkan Italia itu adalah pemain yang bermain di Liga Italia sendiri. Jadi mereka sudah memahami permainan di Liga Italia dan membawa Korea Selatan mencapai babak semifinal. Jadi itu kita bisa melihat di situ sisi-sisi positifnya. Jadi kita jangan berpandangan wah naturalisasi ini akan memberikan dampak pemain-pemain lokal ini jadi tersingkirkan, terpinggirkan. Seharusnya kita memberikan motivasi kepada pemain lokal untuk menaikkan kualitasnya sehingga mereka ini juga terpilih menjadi salah satu dari skuad tim nasional Indonesia. Jadi bukan kita berpandangan, jadi paradigma kita yang kita rubah, cara pandang kita yang kita rubah dengan adanya pemain-pemain yang datang, pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas ini, pemain-pemain lokal kita terpacu untuk meningkatkan kualitasnya yang pada akhirnya memberikan kompetisi terhadap pemain-pemain naturalisasi juga, dan akhirnya tim nasional kita naik levelnya, ya kan? Dan itu sudah kita rasakan di Piala Asia, kita sudah masuk ke babak 16 besar. Dan nanti Piala Asia U23 Indonesia juga berpartisipasi. Sebelumnya belum pernah kita berpartisipasi, sekarang sudah berpartisipasi. Jadi jangan selalu kita berpandangan negatif gitu kan, tapi kita mempunyai pandangan yang positif, memandang itu semua. Ayo kita pacu pemain-pemain lokal kita untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan skillnya supaya dia dipanggil timnas, walaupun harus bersaing dengan pemain-pemain keturunan yang lain. Karena pemain keturunan maupun pemain yang lahir di Indonesia itu sama haknya untuk bisa membela, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara Indonesia. Juga mereka mempunyai kecintaan sama. Dan jangan lupa, sekali lagi saya katakan bahwa ada pemain-pemain yang ingin dinaturalisasi sebelum-sebelumnya itu nggak mau, dan itu ada. Nanti kita bahas juga itu, ya. Sebaliknya sekarang ini banyak yang ingin dinaturalisasi, tapi PSSI belum menaturalisasi mereka, ya kan? Banyak yang meminta sekarang dinaturalisasi. Jadi nggak semuanya asal dinaturalisasi, nggak seperti itu. Jadi dilihat kualitasnya, dilihat hal-hal yang lain tentunya gitu kan. Tentu itu adalah ranahnya pelatih ya, sehingga kita di sini sebagai pencinta sepak bola tentu harus mendukung program-program dari pemerintah, mendukung program-program dari pengurus PSSI demi kemajuan sepak bola kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, boleh disampaikan di kolom komentar. Mungkin ada yang setuju atau dengan tidak, mungkin boleh memberikan komentarnya untuk perbaikan kita ke depan. Terima kasih, salam olahraga, salam Super 1.